Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana, saya dari Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah. Saya akan melanjutkan penjelasan sejarah pendidikan Islam di masa Khulafa ar-Rasyidin. Yang pertama, saya akan menjelaskan biografi singkat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bin Abi al-Ash berasal dari Bani Umayyah yang lahir pada tahun 47 sebelum hijrah. Ia termasuk hartawan dan bangsawan Quraisy pada masa jahiliyah. Demi pembela Islam, ia rela mengorbankan hartanya dalam jumlah yang besar. Selanjutnya yaitu proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan. Seperti janji yang dikatakan oleh Umar bin Khattab dalam pidato inaugurasinya sebagai khalifah, ia telah membentuk majelis khusus untuk pemilihan khulafah berikutnya. Majelis atau panitia pemilihan itu terdiri atas 6 sahabat dari berbagai kelompok sosial adanya. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair, Sa'ad bin Abu Waqqas, dan Thalhah. Namun saat pemilihan berlangsung, Thalhah tidak sempat hadir sehingga 5 dari 6 anggota panitia yang melakukan pemilihan. Menjelang wafatnya Umar bin Khattab, ia membuat tim formatur untuk memilih calon khalifah. Akhirnya Utsman bin Affan terpilih menjadi khalifah ketiga dari Khulafah ar-Rasyidin, pengganti Umar bin Khattab. Yang selanjutnya, perkembangan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan merupakan masa yang paling makmur dan sejahtera. Konon, rakyatnya bisa berhaji berkali-kali. Bahkan, seseorang budak dijual berdasarkan berat timbangannya. Utsman bin Affan adalah khalifah pertama yang melakukan perluasan Masjidil Haram atau Mekah dan Masjid Nabawi atau Madinah. Karena semakin ramainya umat Islam yang menjalankan rukun Islam kelima, yaitu mencetus ide polisi keamanan bagi rakyatnya, sekaligus membuat bangunan khusus untuk mahkamah dan mengadili perkara. Pada masa Utsman bin Affan pula, kekuatan Islam melebarkan ekspansinya. Untuk pertama kalinya, Islam mempunyai armada laut yang tangguh. Muawiyah bin Abi Sufyan yang menguasai wilayah Syria, Palestina, dan Lebanon membangun armada itu. Yang selanjutnya, garam penyebab terjadinya kekacauan dalam pemerintahan Utsman bin Affan. Pada pemulanya, pemerintahan Utsman bin Affan berjalan lancar. Hanya saja gubernur Kufah yang bernama Mughirah bin Syu'bah dipecat oleh Utsman bin Affan, lalu diganti oleh Sa'ad bin Abi Waqqas atas dasar wasiat Umar bin Khattab. Kemudian ia memecat pula bagian pejabat tinggi dan pembesar yang kurang baik guna mempermudah pengaturan. Lowongan kursi para pejabat dan pembesaran itu diisi dan diganti dengan famili-familinya yang berkompeten dalam bidang tersebut. Khalifah selanjutnya yaitu Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman bin Affan wafat lantaran dibunuh, khalifah yang menggantikannya dari golongan Khulafa ar-Rasyidin adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib termasuk Khulafah ar-Rasyidin yang keempat dan terakhir. Nah, siapakah Ali bin Abi Thalib dan bagaimana perkembangan Islam pada masanya?
Saya akan menjelaskan biografi singkat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah Amirul Mukminin keempat yang terkenal sebagai orang yang alim, cerdas, dan taat beragama. Ia juga bersaudara sepupu Nabi Muhammad SAW atau anak paman beliau Abu Thalib, yang menjadi menantu beliau, suami dari putri beliau yang bernama Fatimah. Fatimah adalah satu-satunya putri beliau yang ada serta mempunyai keturunan. Dari pihak Fatimah inilah beliau mempunyai keturunan sampai sekarang. Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Nabi Muhammad SAW semenjak kecil diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian setelah kakeknya meninggal dunia, beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Karena hasrat hendaknya menolong dan membalas jasa kepada sang paman, maka Ali diasuh oleh Nabi Muhammad SAW dan dididik. Pengetahuan Ali dalam agama Islam amat luas. Karena dekatnya dengan Nabi Muhammad SAW, maka Ali termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis. Keberaniannya juga masyhur, dan hampir seluruh peperangan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, Ali senantiasa berada di barisan depan. Yang selanjutnya, pembaiatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Seperti yang kita ketahui, dalam pemilihan khalifah terdapat perbedaan-perbedaan antara pemilihan Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dalam pemilihan kedua khalifah terdahulu, atau Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Meskipun mula-mula terdapat sejumlah orang yang menentang, tapi setelah calon pemilihan dan diputuskan menjadi khalifah, semua orang menerimanya dan ikut berbaiat serta menyatakan kesetiaannya. Dan perang-perang yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib, yang pertama perang Jamal, yang kedua perang Siffin, yang ketiga perang Nahrawan. Demikian perjanjian penyerahan khalifah. Namun pengunduran diri Hasan bin Abi Thalib tidak disenangi oleh para pendukungnya yang telah mendukung dirinya dan ayahnya. Terlebih lagi karena kebencian mereka atas dominasi Syariah. Adapun penyebab umum mengundurkan diri Hasan bin Ali bin Abi Thalib didorong karena sifat cinta damai, tidak menyetujui politik, serta menghindari pertumpahan darah lebih banyak. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.